Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Sri Setiawati. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Let's open today's lesson by reading Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan kartu utang. Apa dan bagaimana proses pengelola kartu utang? Yuk, kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Perusahaan membutuhkan dana jangka panjang dalam rangka ekspansi ataupun modernisasi perusahaan. Adapun salah satu caranya adalah dengan utang. Adapun yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Pada umumnya, utang dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, terutama berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Adapun yang dimaksud utang jangka pendek adalah kewajiban finansial suatu perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode siklus akuntansi. Sedangkan yang dimaksud dengan utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan perusahaan yang jatuh tempo pelunasannya melebihi 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Klasifikasi ini membantu dalam manajemen keuangan dan pengambilan keputusan investasi serta perencanaan bisnis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa jenis utang jangka pendek, yaitu utang dagang atau account payable. Utang dagang adalah kewajiban jangka pendek perusahaan kepada pemasok atau vendor atas barang atau jasa yang telah diterima secara kredit yang harus dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Biasanya kurang dari setahun atau 90 hari. Jenis utang jangka pendek yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Artinya, pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari pelanggan untuk barang atau jasa yang akan diberikan di masa depan dan belum diakui sebagai pendapatan real, karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang atau menyediakan jasa tersebut. Jenis utang jangka pendek yang ketiga yaitu utang beban atau accrued expense. Utang beban adalah biaya yang telah terjadi atau ditanggung perusahaan pada suatu periode akuntansi, tetapi pembayaran belum dilakukan atau belum ditagih oleh pihak lain. Jenis utang jangka pendek yang keempat, yaitu utang pajak atau tax payable. Utang pajak adalah utang perusahaan pada kantor pajak atas sales tax yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang, jasa. Jenis utang jangka pendek yang kelima, yaitu utang dividen atau dividend payable. Utang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham untuk membayar dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jenis utang jangka panjang, yaitu yang pertama adalah hutang hipotek atau mortgage payable. Utang hipotek yaitu pinjaman jangka panjang di mana peminjam menggunakan properti yang tidak bergerak seperti rumah atau tanah sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Jenis utang jangka panjang yang kedua adalah hutang obligasi atau bond payable. Utang obligasi yaitu utang jangka panjang yang timbul dari penerbitan obligasi, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meminjam dana dari publik investor. Sebagai imbalannya, perusahaan berkomitmen membayar kupon atau bunga secara berkala dan mengembalikan nilai pokok utang saat obligasi jatuh tempo.
Jenis utang jangka panjang yang ketiga adalah hutang investasi atau investment payable. Utang investasi yaitu bentuk pendanaan eksternal di mana perusahaan, peminjam, menerima dana dari investor, pemberi pinjaman, dengan janji untuk mengembalikan pokok pinjaman, beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Adapun, alat pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat rincian transaksi pembelian secara kredit dari berbagai pemasok atau kreditor, serta memantau mutasi dan saldo utang kepada masing-masing supplier disebut sebagai kartu utang. Kartu utang merupakan dokumen akuntansi yang berfungsi sebagai buku besar pembantu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit kepada pihak ketiga, kreditor. Sumber pencatatan kartu utang yaitu Jurnal Pembelian atau Purchases Journal. Jurnal pembelian adalah sebuah dokumen untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Sumber pencatatan berikutnya, Jurnal Pengeluaran Kas atau Cash Payment Journal, yaitu sebuah dokumen akuntansi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Sumber pencatatan berikutnya, yaitu Jurnal Umum atau General Journal, adalah sebuah dokumen akuntansi untuk mencatat semua transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal khusus. Contohnya, retur penjualan, retur pembelian, penghapusan piutang. Adapun, dokumen pendukung yang menjadi dasar pencatatan tersebut meliputi yang pertama, yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian merupakan bukti transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit, dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, bukti pengeluaran kas atau kwitansi. Bukti transaksi untuk pembayaran atau pelunasan utang, dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Serta, yang ketiga, memo kredit, merupakan bukti transaksi untuk retur pembelian yang dicatat dalam jurnal umum. Pengaruh mutasi kartu utang adalah untuk mencatat dan memantau perubahan saldo utang secara rinci pada setiap kreditur atau pemasok, memungkinkan perusahaan untuk mengontrol pembayaran, melacak jatuh tempo utang, dan menyusun laporan keuangan yang akurat untuk analisis dan keputusan bisnis. Mutasi ini terjadi akibat transaksi seperti pembelian secara kredit akan menambah utang, retur pembelian akan mengurangi utang, dan pembayaran utang akan mengurangi utang. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.